Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kesempatan kali ini untuk kembali mengkaji di antara ilmu-ilmu syar'i yang penting bagi kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesehatan dan juga senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima usaha kita di dalam menuntut ilmu-ilmu syar'i ini, ya, di dalam rangka mendalami agamanya, dan mudah-mudahan menjadi pemberat bagi timbangan amal soleh kita, ya, amin ya rabbal alamin. Keluarga sekalian, kita saat ini mulai untuk mengkaji syarah Arba'in Nawawi, syarah hadis-hadis Arba'in Nawawi, ya. Arba'in itu maknanya adalah 40, tetapi tidak mesti harus pas, ya. Jadi bisa diartikan 40-an, ya, karena justru hadis ini berisi 42 hadis, ya. Nah, kita akan mengkaji terlebih dahulu kata pengantar atau mukadimah dari penyusun hadis-hadis ini, yaitu Imam Nawawi, ya, rahimahullah, ya, ulama yang besar yang sudah tidak asing lagi, ya. Kita akan mempelajari apa latar belakang, ya, tujuan dan maksud dari penyusunan hadis-hadis Arba'in Nawawi ini. Ya, kita langsung masuk, ya, kepada pembacaan kitab supaya nanti bisa dijelaskan, ya, yang hal-hal yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Imam An-Nawawi, ya, muqaddimah Imam Nawawi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Qayyumis samawati wal ardina, yang terus menerus mengurus, ya, langit-langit, ya, dan bumi-bumi. Ya, ini menunjukkan ada 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi, ya. Mudabbiril khalaiki, yang mengatur makhluk-makhluk ajma'ina seluruhnya. Ba'itsir rusuli, ya, yang mengutus rasul-rasul, salawatuhu wassalamuhu alaihim. Semoga salawat, ya, Allah Subhanahu wa taala dan salam kesejahteraan darinya dilimpahkan atas mereka, ya, ilal mukallafin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul itu kepada para mukallaf, ya, kepada makhluk yang sudah dibebani syariat, ya, baik dari kalangan manusia dan ataupun dari kalangan jin, ya. Dan Allah mengutus rasul-rasul itu dari kalangan manusia, ya, termasuk rasul dari kalangan manusia itu juga menyampaikan risalahnya kepada golongan jin, ya, tidak hanya kepada manusia saja. Lihidayatihim, ya, tujuan mengutus para rasul itu adalah untuk memberikan hidayah kepada mereka, wa bayani syara'i dini, ya, dan menjelaskan syariat-syariat agama, ya, bidalailil qat'iyati, dengan dalil-dalil yang qat'i, ya, yang tegas, ya, wa wadihatil barahin,
ya, argumentasi yang jelas. Ya, ahmaduhu ala ni'amihi, ya, aku memuji atas segala nikmat-nikmatnya. Was'aluhul mazida, ya, dan aku memohon kepadanya tambahan min fadlihi, dari karunia-Nya, wa karomihi, ya, dan kemuliaannya, kedermawanannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Al-Karimul Ghaffaru, yang Maha Mulia, yang Maha Pengampun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Tuhan kita, Sayyid kita, pemimpin kita, ya, Muhammad abduhu wa rasuluhu, adalah hambanya dan rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu, ya, dan kekasihnya, ya, kekasih yang istimewa, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Afdalul makhluqin, adalah makhluk yang paling utama, ya, al-mukarramu bil Qur'ani, ya, yang dimuliakan dengan Al-Qur'an. Al-azizi, ya, yang perkasa, yang mulia. Al-mu'jizat, ya, al-mu'jizati, ya, di mana Al-Qur'an itu adalah sebagai mujizat, al-mustamirrah, yang terus menerus, ala ta'aqubis sinin, ya, seiring dengan pergantian tahun-tahun. Wa bisunanil mustanirati, dan dengan sunnah-sunnah yang menerangi, lil mustarsyidin, bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, al-makhsus, ya, al-makhsusu, ya, ini masih mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikhususkan bijawami'il kalimi, ya, dengan kalimat-kalimat ringkas tetapi mengandung makna yang luas, ya, makna yang dalam, ya, ini jawami'ul kalim, di mana kelebihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan kemampuan untuk menyusun kalimat yang simple, yang pendek, ya, tetapi bisa memberikan kandungan makna yang luas, yang jelas, yang menjadi petunjuk. Ya, sebenarnya ini sudah berisyarat Imam Nawawi di dalam hamdalah dan sholawat yang beliau kemukakan ini, tentang hadis-hadis, ya, Rasulullah SAW, ya, yang pendek tetapi mengandung makna yang luas, yang diantaranya beliau masukkan ke dalam hadis arba'in yang beliau susun ini. Wa samahatid din, ya, dan keluasan, ya, agama ini, ya, di sana ada toleransi, ya, ada kemudahan, ya, di dalam agama Islam ini. Salawatullah wassalamu alaihi, ya, semoga salawat Allah dan salamnya dilimpahkan kepadanya, wala sairin nabiyyin, dan kepada seluruh nabi, wal mursalin, dan seluruh rasul, wa ali kullin, dan keluarga dari seluruhnya itu, wa sairif sholihin, dan kepada seluruh orang-orang soleh. Amma ba'du, ya, adapun setelah itu, faqad rawaina, ya, sungguh kami telah meriwayatkan, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, ya, dan Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda'i, ya, Abu Darda, wa Ibni Umar, ya, Abdullah bin Umar, wa Ibni Abbasin, ya, Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malikin, ya, Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, ya, Abu Hurairah, wa Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhum, ya,
Ini sahabat-sahabat yang banyak ya meriwayatkan hadis. Min turukin katsiratin, ya, dari jalur-jalur yang banyak. Biriwayatin mutanawi'atin, dengan riwayat-riwayat yang bervariasi. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Walaupun nanti hadis ini ada kelemahan, ya, meskipun diriwayatkan dari banyak para sahabat, tetapi kita tahu bahwa Imam Nawawi itu juga adalah seorang ahli hadis, ya. Beliau tidak semata-mata mengemukakan hadis ini meskipun ada kelemahan ya di dalam perawinya, tetapi secara makna bisa diterima, ya, secara makna ini sahih, ya. Dan di dalam mengamalkannya, yaitu menjaga hadis, karena isi dari hadis ini adalah menjaga ataupun menghafalkan, ya, hadis-hadis ini, ya, akan mendapatkan kemuliaan, ya, walaupun sebetulnya makna secara globalnya, ya, makna secara umumnya itu sudah dikuatkan di dalam hadis lain yang sahih, ya. Jadi hadis ini berbunyi, ya, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan. Ya, siapa yang menghafal, menjaga, ya, hafidhu tidak hanya menghafal secara lafaz, tapi juga menjaga maknanya, menjaga pengamalannya, ya, agar terus ada, ya, diketahui, ya, oleh umat Islam, ya. Atas umatku, ya, 40 hadis min amri diniha, ya, dari urusan agamanya, ba'atsahullahu yaumal qiyamati, ya, Allah mengutus pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, ya, di dalam kelompok para ahli fikih dan para ulama. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ya, ba'atsallahu faqihan aliman, Allah mengutusnya sebagai orang yang ahli fikih, ya, dan ahli ilmu, orang yang berilmu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, wa fi riwayati Abi Darda'i, ya, radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, wa kuntu lahul yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, ya, dan aku pada hari kiamat menjadi syafaat baginya, ya, yang memberikan pertolongan kepadanya dan menjadi saksi baginya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, qila lahu, dikatakan kepadanya, udkhul min ayyi babil jannati syi'ta, masuklah, ya, dari pintu surga yang mana saja yang kau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, kutiba fi zumratil ulama'i, dia dicatat dalam kelompok para ulama, wa husyira fi zumratis syuhada'i, ya, dan dibangkitkan, nanti dikumpulkan di padang mahsyar bersama kelompok para syuhada. Nah, kemudian di akhir beliau menyebutkan, ya, karena memang Imam Nawawi rahimahullah ini beliau ulama yang sangat luar biasa, ya, beliau seorang ahli fikih, ahli hadis juga, ya, banyak karya-karya beliau tentang hadis, baik dari segi riwayah ataupun diroyahnya. Ya, dalam segi diroyah, misalnya kita kenal beliau telah menyusun kitab takrib, ya,
di mana beliau meringkas ya dari kitab Mustalah Hadis, ya kitab Mustalah Hadis yang paling awal ditulis yaitu Ibnu Shalah, ya Muqaddimah Ibnu Shalah, itu diringkas oleh Imam Nawawi ya di dalam Takrib, ya At-Takrib, dan At-Takrib ini juga disyarah oleh Imam As-Suyuti ya di dalam kitab Tadrib Rawi. Ya, beliau juga mensyarah Sahih Muslim. Ya, jadi Imam Nawawi ini ulama yang sangat luar biasa. Dari mulai karya yang paling kecil yaitu Arba'in ini yang berisi 42 hadis. Ya, sampai kepada karya yang paling besar. Karya paling besar beliau itu dalam bidang ilmu fikih yaitu kitab Al-Majmu', ya, Syarah Muhadzab. Nah, di situ beliau mensyarah ya kitab Al-Muhadzab Imam Asy-Syirazi yang berisi fikih mazhab Syafi'i, ya, tetapi beliau mensyarahnya dengan perbandingan mazhab, ya. Jadi beliau sangat luar biasa ya mengemukakan berbagai pendapat dalam fikih, berbagai dalilnya, mentarjih dan sebagainya, menunjukkan keluasan ilmu beliau. Jadi Imam Nawawi ini sangat luar biasa berkah ya usia beliau, karya-karya beliau yang terus dimanfaatkan oleh orang. Termasuk Riyadhus Shalihin, ya, kitab hadis-hadis yang berisi tentang akhlak, adab, fadilah-fadilah. Itu banyak dipelajari dimanapun, ya, dan bisa diterima oleh semua kalangan. Padahal Imam Nawawi itu usianya pendek, hanya 45 tahun. Tapi keberkahannya luar biasa karena beliau cinta kepada ilmu ini sejak kecil. Ya, dimana ada satu kisah ya ketika Imam Nawawi masih kecil, itu usia kecil itu sudah hafal Quran beliau itu. Ketika teman-temannya mengajak beliau untuk bermain-main, ya beliau tidak mau. Ya, jadi ketika dipaksa oleh teman-temannya untuk bermain itu beliau tidak mau, beliau menangis. Ya, beliau kemudian mengambil Quran, ya, membaca Quran, lebih senang kepada Quran, lebih senang kepada ilmu. Ya. Bahkan beliau itu dalam satu hari ya mempelajari 12 pelajaran. Ya, Imam Nawawi ini. Jadi sungguh sangat luar biasa meskipun usianya hanya 45 tahun, tetapi karya-karya beliau itu sangat luar biasa, ya. Jadi beliau seorang ahli hadis. Ya, beliau mengatakan ya ketika setelah menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan menyusun 40 hadis ini ya untuk kepentingan agama, ya, agar bisa bermanfaat bagi umat. Beliau mengatakan wattafaqal hufadzu, para hufad, ya, para penghafal ribuan hadis, ya, tidak hanya riwayat tetapi juga diroyahnya para ahli hadis, ya, ala annahu haditsun dhaif, bahwa ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah, wa in kathurat turuquhu, meskipun jalur-jalurnya banyak. Wa qad sannafal ulama rahim radhiyallahu anhum, sungguh para ulama telah menuliskan karya fi hadzal babi, di dalam bab ini, ma la yuhsa minal musannafati, yang tidak terhitung dari karya-karya. Fa awwalu, jadi para ulama telah menyusunkan ya 40-an hadis ini ya untuk maksud-maksud, tujuan-tujuan di dalam rangka menjaga agama, ya, walaupun fokusnya berbeda-beda ya dari 40 hadis yang mereka susun itu. Fa awwalu man alimtuhu, dan orang yang pertama yang aku ketahui, ya, sannafa fihi, yang telah menyusun karya ya di dalam hal ini, Abdullah ibnu Mubarak. Ya, Abdullah ibnu Mubarak ya rahimahullah, seorang ulama ya dari kalangan tabi'in ya kalau tidak salah.
Tsumma Muhammad ibnu Aslam at-Tusi al-Arim ar-Rabbani. Ya, Muhammad bin Aslam at-Tusi. Tsumma Hasan ibnu Sufyan an-Nasawi. Wa Abu Bakar al-Ajri. Wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani. Wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim. Abu Nuaim al-Asfahani. Wa Abu Abdurrahman as-Sulami. Wa Abu Sa'id al-Malini. Wa Abu Uthman as-Sabuni. Wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari wa Abu Bakar al-Baihaqi wa khalaik la yuhsaun. Dan orang-orang, makhluk-makhluk maksudnya orang-orang, para ulama yang tidak bisa dihitung minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Ya, dari para ulama yang terdahulu dan ulama yang belakangan. Jadi para ulama telah mereka menyusun 40-an hadis ini untuk dihafal. Ya. Adalah hadis-hadis yang penting meskipun mereka menyusunnya itu dalam bidang-bidang yang berbeda-beda, ya sebagaimana nanti akan disebutkan ya oleh beliau. Waqad istakharatullah ta'ala, dan sungguh aku telah beristikharah kepada Allah Ta'ala ya fi jam'i arba'ina hadisan, ya di dalam mengumpulkan 40 ini tidak apa namanya pas 40, maksudnya 40-an karena berisi 42. Iktidaan bihaula'il a'immati, ya untuk meneladani ya mengikuti jejak ya bihaula'il a'immati ya para ulama ya para imam para tokoh a'lam wal hufadzil Islam, dan para ahli ya yang menjaga ilmu-ilmu Islam ini. Waqad ittafaqal ulama dan sungguh para ulama telah sepakat ala jawazil amali bil haditsi dha'ifi, ya atas bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif. Maksudnya dhaifnya ini tidak parah ya. Fi fadailil a'mali, di dalam fadail a'mal ya fadilah amal yang makna secara dasarnya memang sudah dikuatkan di dalam hadis yang sahih ya. Mohon dimatikan dulu itunya mic-nya Pak Imron. Dimatikan dulu Pak mic-nya Pak. Iya. Mic-nya dimatikan dulu Pak. Nanti kalau dia tanya jawab bisa dinyalakan lagi. Mic-nya dimatikan dulu. Oh iya ya. Ya oke. Biar tidak masuk suaranya. Udah. Ya. Ya. Wa ma hadza ya falaisa i'timadi, ya berdasarkan hal ini atau di samping hal ini ya falaisa i'timadi ala hadzal hadits, ya landasan saya ya pegangan saya bukan kepada hadis yang dhaif ini, bal ala qaulihi. Nah, jadi kepada hadis tetap landasannya kepada hadis yang sahih. Ya, bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi ya dalam terhadap ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, fil ahadits sahihati. Liyuballighash syahidu minkumul ghaiba. Hendaklah orang yang hadir ya dari kalian menyampaikan kepada yang gaib, kepada yang tidak hadir. Ya. Ini hadis ini sahih ya, ada di dalam Sahih Bukhari juga. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam,
Nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya. Ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam akhrajahu Al-Bazzar ya. Hadis ini juga sahih. Nadarallahu mra'an, Allah senang. Nadara, Allah senang kepada seseorang ya, sami'a maqalati, yang mendengarkan perkataanku. Ya, kata Nabi ya. Fawa'aha, lalu dia menjaganya, dia menghafalkannya. Ya, memasukkan ke dalam memorinya. Fa'addaha, lalu dia menyampaikannya. Ada ya, makanya nanti di dalam ilmu hadis dikenal ya, ada cara-cara menyampaikan, turukul ada. Ya, misalnya dengan hadatsana ya, akhbarona dan yang lainnya. Ini disebutnya ada ya. Fa'addaha, maka dia menyampaikan ya perkataanku itu kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarnya. Ya, artinya tidak ditambah dan tidak dikurangi. Sebagaimana yang dia dengar ya, segitulah yang dia sampaikan, karena memang ini adalah hadis Rasul. Ya. Makanya dalam ilmu hadis ini para ulama sangat ketat. Jadi dalam menerima hadis tidak sembarangan, makanya ada ilmunya ya, ada ilmu-ilmu hadisnya, dan ilmu-ilmu hadisnya juga bercabang ya, banyak. Ya, ada ilmu mustalah hadisnya, ada ilmu takhrij hadis. Ya, ada ilmu takhrij hadis wa dirasatil asanid ya. Pengkajian terhadap sanad-sanad ya, ilmu rijal wal jarih wa ta'dil, ada ilmu para perawi hadis ya, jarah ta'dilnya, ada ilmu ilal ya, mengetahui kecacatan hadis. Jadi para perawi hadis ini telah ditelusuri oleh para ulama, telah dibuat ya kaidah-kaidahnya, bagaimana cara memahaminya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga agama ini ya, karena memang sudah janji dari Allah akan menjaga agama Islam ini tetap murni sampai hari kiamat. Ya, artinya juga menjaga sumber ajaran Islam ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9 ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, adzikr, wahyu, maka termasuk juga hadis. Ya, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi betul-betul menjaga keaslian wahyunya ini, baik Al-Quran termasuk hadis. Maka sebagai realisasi dari janji Allah ini, ya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki adanya para ulama itu yang menyusun ya ilmu-ilmu dalam rangka menjaga wahyunya ini ya, termasuk hadis. Jadi di sini ada keutamaan ya, orang yang menghafal, menerima hadis ya apa adanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ya, lalu kita sampaikan kepada orang lain ya, ini akan membuat Allah senang. Artinya Allah Subhanahu wa taala ridho ya, dan tentu Allah akan memberikan pahala, memberikan rahmat kepadanya ya. Tsumma minal ulama'i. Nah, kemudian beliau menyebutkan corak-corak penyusunan karya yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan menyusun 40 hadis ini yang bermacam-macam. Ya, kemudian di antara para ulama itu man jama'al arba'in, ada yang mengumpulkan 40 hadis fi usuluddin, di dalam usuluddin, di dalam dasar agama. Ya, maksudnya dalam akidah yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan saja 40 hadis itu. Wa ba'duhum fil furu'i,
Ya, dan sebagian mereka di dalam furu. Ya, maksudnya adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan amalan manusia, ya, yang kita kenal dengan ilmu fikih. Ya, berkaitan dengan ilmu fikih saja 40 hadis itu. Wa ba'duhum fil jihad, ya, sebagian mereka khusus hanya dalam pembahasan jihad saja 40 hadis itu. Wa ba'duhum fi zuhdi, sebagian mereka ada yang menyusun khusus dalam pembahasan zuhud. Wa ba'duhum fil adab, sebagian mereka ada yang menyusunnya dalam masalah adab. Wa ba'duhum fil khutab, sebagian mereka ada yang menyusun dalam khutbah-khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berisi khutbah Nabi saja, pidato Nabi, ya. Wa kulluha maqasidun shalihatun, ya, atau maqasidu, ya, ini ismul ladzi la yansharif, ya. Wa kulluha maqasidu shalihatun, seluruhnya, ya, adalah maksud-maksud, tujuan-tujuan yang baik, yang benar, ya. Radhiyallahu, semoga Allah meridhai an qasidiha, dari orang yang punya maksud tersebut, dari para ulama yang memiliki maksud di dalam penyusunan hadis-hadis mereka itu. Wa qad ra'aitul jam'a arba'ina. Nah, jadi ketika beliau sudah melihat apa yang telah ditulis oleh para ulama, ya, ada yang khusus dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, akhlak, jihad, zuhud, dan sebagainya. Nah, beliau ingin mengikuti mereka, tetapi menghadirkan sesuatu yang berbeda. Dan tentu, ya, seseorang itu kan ketika melakukan sesuatu, melakukan satu amalan, termasuk menuliskan karya, itu kan harus memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, jadi bagi seorang muslim, apalagi seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang mendalam, ya, dalam melakukan suatu hal harus dia melakukan sesuatu yang terbaik, termasuk di dalam menyusun karya. Ya, maka Imam Nawawi rahimahullah, beliau berusaha untuk menyusun karya yang terbaik yang beliau hadirkan, ya, yang beliau persembahkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, agar bermanfaat bagi umat dan kita bisa merasakannya saat ini. Yaitu beliau mengatakan, aku mengumpulkan 40 hadis, ya, ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullihi, yang paling penting dari seluruh ini, ya, yang paling penting dari seluruhnya ini, dari seluruh aspeknya, tidak mengkhususkan dalam bidang akidah saja, dalam bidang akhlak saja, dalam bidang fikih saja, ya, tetapi yang terpenting dari seluruhnya ini, wahia arba'una hadisan, dan dia adalah 40 hadis, mustamilatun ala jami'i dzalik, ya, yang mencakup kepada seluruhnya itu. Ya, jadi dari sisi akidahnya ada, dari sisi akhlaknya ada, dari sisi fikihnya ada, semuanya ada, tetapi dari kesemuanya itu dipilih yang paling terpenting mana? Ya, wa kullu haditsin minha, dan seluruh hadis darinya, qaidatun azimah, adalah kaidah yang besar, min qawaididdin, ya, dari kaidah-kaidah agama. Ya, qad wasafahul ulama'u, para ulama telah menyebutnya, telah mensifatinya, bi anna madarul islami, ya, bahwa, ya, berkisarnya Islam, ajaran Islam itu, berputarnya ajaran Islam itu, ya, di atasnya, di atas kaidah-kaidah ini. Artinya 40 hadis yang disusun, atau 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi ini berisi kaidah-kaidah penting di dalam agama Islam. Sehingga untuk itulah mengapa saya kemudian mengkaji ini, ya,
sebagai bekal bagi kita, dasar ini, pemahaman dasar di dalam Islam ini. Ya. Au huwa nisful Islam, ataupun dia itu adalah setengah dari Islam, au thuluthuhu, atau sepertiganya, au nahu dzalik, atau yang semisal dengannya. Thumma altazimu, kemudian aku mengharuskan fi hadhil arba'ina, di dalam 40 hadis ini, antakuna sahihatan, harus sahih, wa mu'dhamuha, dan sebagian besarnya fi sahihail Bukhari wa Muslim, di dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Wa adzukuruha mahdzufatal asanidi, dan aku menyebutkannya dalam keadaan sanadnya dibuang, tidak disebutkan sanad-sanadnya. Ya, dan ini memang merupakan salah satu corak ya di dalam penyusunan hadis-hadis, ketika memang tujuannya untuk meringkas agar mudah untuk dihafalkan. Ya. Karena memang ini bukan kitab hadis induk ya, tapi penyusunan hadisnya bukan semata-mata untuk memperkuat riwayat, tidak, tapi untuk tujuan lain, yaitu agar mudah dihafal ya, menjadi pemahaman dasar ya bagi umat Islam, sehingga sanad-sanadnya tidak disebutkan. Ya, langsung menyebutkan sahabat ya, lalu Rasulullah SAW. Dan juga tentu para penulis hadisnya ya, para perawi hadis dalam kitab mereka ya, misalnya Bukhari, Imam Muslim ya, Abu Dawud ya, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan sebagainya. Nanti kalau untuk melihat sanad-sanadnya ya, kita tinggal melihat kepada kitab-kitab hadis yang induk saja. Jadi Imam Nawawi tidak menyebutkan sanad-sanadnya, dan beliau juga memiliki sanad ya, artinya menyambung ya, antara dari beliau sampai kepada para perawi hadis ya, sampai kepada Imam Bukhari, kepada Imam Muslim, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Liyashula hifdzuha, ya, agar mudah untuk menghafalkannya. Wa ya'ummul intifa'u biha, dan manfaatnya menjadi umum dengan hadis-hadis ini insyaallah taala ya. Tsumma atba'uha, kemudian aku sertakan ya, babun fi dhabti khafi al-Fatihah. Ya, bab ya, suatu bab di dalam memperjelas ya, ataupun ya, menuliskan lafaz-lafaz yang maknanya belum jelas. Jadi kalau dari suatu hadis ada makna yang gharib, ada ya makna yang asing, maka beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat singkat. Ya, jadi kata ini maknanya ini, begitu. Jadi kadang-kadang ya, tidak selalu. Jadi kalau ada kata yang asing saja, ya beliau menjelaskan kata tersebut. Wayan bagi likulli raghibin fil akhirati, dan selayaknya bagi orang yang berharap kepada akhirat ya, jika kita memiliki harapan terhadap akhirat ya, kata beliau, sudah selayaknya ya, an ya'rifa hadhil ahadits, untuk mengetahui hadis-hadis ini ya, limashtamalat alaihi minal muhimmati ya, karena di dalamnya ya terkandung ya, tercakup hal-hal yang penting. Wahtawat alaihi, dan berisi ya, minat tanbih ala jami'i ta'at, peringatan untuk seluruh ketaatan.
Wa dzalika zahirun liman tadabbaruhu, dan hal itu jelas bagi orang yang mentadaburinya, merenungkan ya, mentadaburi hadis-hadis ini. Dia akan tahu kalau mempelajari, mengkaji ya, merenungkan, mentadaburi hadis-hadis 42 hadis ini, dia akan tahu ini sangat penting ya, dan juga sebagai pendorong ya untuk melaksanakan ketaatan. Wa 'alallahi itimadi, dan kepada Allah lah aku berpegang teguh. Wa ilahi tafwidi, dan kepadanya aku serahkan ya, segala urusanku ya, wastinadi, dan sandaranku, walaul hamdu wan ni'mah, dan baginya lah segala puji dan nikmat, wabih taufik ya, dan dari Allah juga taufik ya, memberikan hidayah taufik, wal ismah, dan penjagaan ya. Jadi ini mukadimah beliau berkaitan dengan hadis yang akan beliau susun ya, 42 hadis ini. Dan memang sebaiknya kita berusaha untuk menghafalkan hadis-hadis ini ya, sembari dengan memahaminya ya. Jadi kita pahami, kita hafalkan, kita amalkan ya. Jadi itu ya mukadimah, sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan hadis-hadisnya. Ada baiknya kita memahami dulu ya mukadimah ini, mengetahui secara umum tujuan dari penyusunannya ya, agar kita mendapatkan manfaat yang besar ketika mengkajinya. Ya, baik ikhwas sekalian ya. Mungkin sampai di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan. Ada yang ditanyakan? Pak Imron, Pak Herijul, Bu Eka. Kitabnya ada Pak ya, sambil dilihat. Pak, saya nggak bawa Ustaz. Kemana Pak kitabnya? Saya nggak bawa. Iya, ke saya tahu, aduh, nggak bawa, berat Ustaz, dimakan dia. Oh, tapi PDF-nya ada Pak? Hah? PDF-nya ada, ya? PDF-nya. Ada. Iya. PDF-nya ada nggak? Ada. Kalau ada yang ditanyakan Pak, silakan. Kirim PDF-nya Ustaz. PDF-nya kirim Ustaz. Saya tiga-tiganya nggak dibawa, kitabnya udah beli semua. Berat. Itu udah ada di linknya Pak, itu kan udah ada linknya, tinggal diklik aja. Oh iya ya, saja. Iya, nanti kan otomatis langsung ngedownload itu kalau diklik itu. Oh iya ya. Gitu. Pacar ikut nih Ustaz. Pacar ikut. Nggak tahu, dia belum ada, nggak masuk. Sinyalnya nggak ada. Gunung. Pak Herijul, ada yang ditanyakan? Ya, jadi ini kita ulang dari awal lagi Pak ya. Dan kita fokuskan syarahnya kepada syarah Ibnu Daqiqil Id ya, secara khusus. Karena syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Id ini adalah syarah yang cukup ringkas, tetapi sudah mengemukakan hal-hal yang penting dari syarah itu. Jadi saya kira untuk memahami hadis-hadis ini kita cukup dengan syarah dari Ibnu Daqiqil Id. Karena kalau kita lihat syarah-syarah yang lain ya, kayak syarah Imam Ibnu Utsaimin ya, syarah Imam As-Sa'di, itu pembahasannya tidak jauh dari apa yang dibahas oleh Imam Ibnu Daqiqil Id. Dan ada juga syarah yang sebenarnya dikumpulkan ya, ada yang mengumpulkan Imam Nawawi, walaupun Imam Nawawi itu kan tidak mensyarah secara tersendiri ya hadis-hadis arba'in ini.
Tapi ada yang mengumpulkan syarah Imam Nawawi kepada hadis-hadis, tapi di kitab-kitab lain, yaitu dalam kitab Sahih Muslim, ya, di mana beliau itu dalam syarah ya Sahih Muslim, jadi dikumpulkan khusus yang berkaitan dengan 40 hadis ini. Ya, dan syarahnya ini memang sangat panjang, cukup panjang lebar dari syarah Imam Nawawi ini. Jadi saya kira kalau untuk pembelajaran dasar ya ini terlalu panjang. Ya, itu saya kira untuk pembelajaran awal dasar kita cukupkan dari syarah Ibnu Daqiqil Id ini ya. Ustaz? Ya, Mbak. Ustaz, saya mau tanya, ini kan hadis kan banyak. Iya, iya. Ini berarti cuma berapa 40 nih. Kenapa dia yang bikin 40 gitu? Kan seorang sampai berapa ribu hadis kan ya. Ini maksudnya pilihan atau ya? Arba'in itu maksudnya kemana? Iya kan tadi udah dijelaskan, Pak. Jadi maksud beliau menyusun 42 hadis ini berisi hal-hal yang paling penting, hal-hal yang dasar, yang pokok, ya, yang berkaitan dengan kaidah-kaidah agama, pemahaman dasar agama, ya, agar mudah dihafal gitu. Jadi kita sebelum menghafal ke hadis-hadis yang banyak, ya minimal 42 hadis ini dulu dihafalin. Bahkan Arba'in aja kita nggak hafal, ngapalin satu hadis saja susah kan gitu. Ulama-ulama dulu kan luar biasa, mereka menghafal ribuan hadis. Imam Nawawi ya jangan ditanya, beliau menghafal ribuan hadis. Imam Nawawi ya. Gitu. Jadi beliau menyusunkan ini adalah untuk bagi pemula ya, orang yang pertama kali belajar, kuasai dulu ini 42 hadis ini sebelum kepada hadis-hadis yang lain. Karena di situ ada dasar-dasarnya, pokok-pokoknya, misalnya ada rukun iman, rukun Islam, ihsan, tentang niat ya hadis pertama. Ya kan? Jadi ini semua berkaitan dengan pokok-pokok agama. Ya. Kalau 40 ini apa? Berarti seolah-olah kita memahami saja. Ya, jadi inti-inti ajaran Islam sudah kita kuasai. Hafal dan paham, Pak. Makanya kita kaji ini supaya kita paham. Ya, jadi setelah kita kaji satu hadis ya, itu sambil dihafalkan. Ya, selesai satu hadis ya, syarahnya kita pahami, maksudnya, makna-maknanya, ya kita hafalkan. Ya. Jadi kalau mau menghafal hadis, arba'in dulu hafalin. Baru setelah itu misalnya mau ke kitab hadis yang besar, yang banyak, ya silakan. Ya mau misalnya ke Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim, itu kan dengan sanadnya, Pak. Ya. Masih ada lagi yang ditanyakan? Yang lainnya boleh bebas, mumpung ada kesempatan. Dari yang tadi kan, dijelaskan. Tadi saat tahu kitab tadi saat tadi kan ada dolar saat ya. Pertama kami dolar ya. Apa, Pak? Itu kan waktu tadi bahasa Arab tadi tadi pagi. Iya. Bagian itu kan dolar itu berarti kan termasuk dalam warga tanah saja, ya? Iya, dolar termasuk akhwat kana, Pak. Kana saja. Iya. Akhwat kana.
Ya, iwa sekalian, kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini membahas mukadimah dari syarah ya hadis Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan ini menjadi awalan untuk memberi semangat pada kita untuk lebih mendalami lagi ya hadis-hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana itu sebagai panduan ya bagi kehidupan kita ya selain Al-Quran, dan juga hadis ini yang penting untuk kita pelajari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.